dengan nasihat tersebut. Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usikum bitaqwallah. Saya mewasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-sam'i wa ta'ah. Aku juga mewasiatkan kepada kalian untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa, mendengarkan perintah-perintah mereka, arahan-arahan mereka, dan taat kepada aturan-aturan yang mereka tetapkan. Sama itu tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ketaatan itu, perintah itu dalam perintah kebaikan. Wa in 'abdan habasyian. Sekalipun yang memimpin kalian, yang memerintah kalian, yang berkuasa terhadap kalian, abdan habasyian, seorang hamba, seorang budak Habasyi, budak berkulit hitam, budak bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan terhormat, seorang budak. Tapi selama dia sebagai pemimpin, selama dia yang berkuasa, maka kita harus taat, mendengarkan segala aturan-aturannya, perintah-perintah. Kenapa? Kenapa kita mesti taat kepada pemerintah? Kenapa kita mesti taat kepada penguasa? Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, karena siapa di kalian yang hidup setelah aku wafat, diberikan umur panjang, hidup setelah aku wafat, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Segala sesuatunya diperselisihkan karena tidak ada rujukan. Nabi sudah wafat sehingga terjadi perpecahan, perselisihan. Jadi tidak ada cara kita lepas dari perselisihan, perpecahan ini, kecuali apa kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati. Ketika kalian melihat perselisihan tersebut, melihat perpecahan tersebut, melihat pertikaian tersebut di antara kalangan umat Islam, tidak ada jalan, cara, sesuatu yang membentengi kita, menyelamatkan kita dari fitnah perselisihan, perpecahan ini, dari buruknya perpecahan dan perselisihan ini, kecuali kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah, dengan tuntunanku, menjalankan perintah-perintahku, larangan-laranganku, mengikuti arahan-arahan sunnah. Di antara sunnah Nabi adalah taat kepada penguasa. Karena di antara perpecahan yang paling dahsyat adalah perselisihan, perseteruan dalam kekuasaan. Kenapa? Karena biasanya perselisihan dan perpecahan dalam masalah kekuasaan ini biasanya dampaknya, imbasnya itu adalah pentumpahan darah. Pengaruhnya, dampaknya sangat buruk. Maka Nabi mengatakan wasiatnya itu, saya wasiatkan kalian taat kepada Allah, setelah itu juga taat kepada penguasa, pemimpin. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sunnah Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah para khalifah-khalifah, para penerus
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang menggantikan Nabi, menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Dari khalifah-khalifah yang terpetunjuk, yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah sehingga memimpin dengan pimpinan yang baik. Memimpin manusia kepada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah. Taatlah kepada khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin, para sahabat. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada khalifah. Tamassaku biha wa'tu 'alaiha bin nawajis, dan peganglah kuat-kuat, sama seperti kamu menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Kuat-kuat. Pegang dengan erat. Jangan sampai lepas. Jangan sampai kita jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita jauh dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jauh dari tuntunan Nabi, kita akan binasa. Kita akan terombang-ambing dengan perselisihan yang dapat. Jadi pegangi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegangi Al-Quran dengan baik-baik. Pegangi hadis-hadis Nabi dengan baik. Ikuti sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti cara mereka beragama. Karena hanya dengan itu kita bisa selamat dari segala perpecahan, perselisihan. Berpegang teguh pada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan sahabat Nabi sebagai panutan, teladan. Para khulafa pegangi. Karena sahabat Nabi adalah generasi yang paling mulia, generasi yang paling mulia, paling terbaik. Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik umatku adalah generasi di masaku, sahabat Nabi. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya. Mereka adalah umat terbaik, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Nah, yang paling paham terhadap Al-Quran. Nah, Al-Quran masa mereka, turun mereka, sehingga mereka paling maksud Al-Quran. Mereka paling paham bahasa Arab, paling menguasai bahasa Al-Quran, bahasa hadis-hadis, paling paham sunnah-sunnah Nabi. Karena hadis-hadis Nabi disampaikan kepada mereka. Mereka dengar langsung dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat langsung praktik ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara beribadah Nabi. Sehingga mereka adalah manusia yang paling paham terhadap Quran, terhadap As-Sunnah. Makanya Rasulullah berpegang teguh pada sunnah khulafa rasyidin. Demikian pula sahabat yang lain. Berpegang teguhlah dengannya dengan kuat, jangan lepas, jangan ditinggalkan. Kemudian Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian, hindarkanlah diri kalian dari perkara-perkara baru. Perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dicontohkan oleh sahabat Nabi, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi. Jauhi diri kalian, hindarkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena segala perkara-perkara baru dalam agama itu termasuk kategori bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan segala perkara bid'ah adalah kesesatan. Ini hadis pertama yang disebutkan oleh Andre Guruta dalam bab ini.
Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Pertama, Irbad ibnu Sariyah ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sahabat penghuni ahli sufa, anggota ahli sufa. Ahli sufa itu sahabat Nabi yang tidak punya rumah, tidak punya kerabat, miskin, sehingga mereka hanya tinggal di masjid, senantiasa menimba ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggal di masjid mengharapkan makanan dari bantuan-bantuan para sahabat. Mereka tidak punya pekerjaan. Mereka memang mengkhususkan diri mereka untuk menimba ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Irbad ibn Sariyah. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, anjuran memberikan nasihat perpisahan. Misalnya kalau kita ada perpisahan-perpisahan, ada pelepasan-pelepasan, kita mau meninggalkan pesantren, mau meninggalkan kampung, mau pergi jauh, biasanya kita saling memberi nasihat, saling memberi wejangan. Terkhusus wejangan dari para ulama, dari orang-orang soleh. Nasihat-nasihat itu, wejangan-wejangan itu, wasiat-wasiat itu yang bisa memberikan kita peringatan, memberikan kita arahan bagaimana kita di perjalanan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh seorang sahabatnya ingin bepergian jauh, pamitan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pergi begitu saja. Yang pamit kepada orang-orang soleh, pamit kepada ulama. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi, matanya Rasulullah, saya mau pergi jauh, sini ya Rasulullah, beri saya wasiat. Apa kata Rasulullah? Usika bitaqwallah, usika bitaqwallah. Saya wasiatkan kamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wat takbir ala kulli syaraf. Senantiasa bertakbir di segala tempat. Setiap tempat, dimanapun kamu berada. Ketika berada di tempat ketinggian, kamu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah sahabat itu pergi, Nabi mendoakan. Jadi setelah mendapatkan wasiat, kalau kita datang kepada ulama, minta wasiat kepada ulama ketika kita ingin pergi, biasanya selain wasiat, mereka mendoakan kita. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabat tersebut, mengatakan Allahumma qbilahu ba'id. Ya Allah, dekatkanlah perjalanannya. Wahammin alaihi safar, mudahkan perjalanannya. Perjalanan yang jauh terasa dekat, perjalanan yang sulit menjadi mudah. Nah, ini pentingnya. Ini di antara adab-adab, etika-etika ketika kita ingin bepergian jauh, itu minta wasiat kepada ulama atau kepada orang-orang soleh. Kalian mendapatkan doa dari mereka. Di antaranya juga ini, di Anas bin Malik, ketika ada sahabat ingin pergi, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan saya bekal, wasiat. Jadi bekal perjalanan jauh itu bukan cuma bekal materi saja. Makanan, minuman, tiket, uang, dan bukan itu wasiat. Bukan itu bekal perjalanan yang utama. Yang utama itu wasiat, nasihat dari ulama, nasihat dari orang-orang soleh. Jadi Rasul mengatakan, zawadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan kamu bekal ketakwaan. Ketakwaan di setiap perjalanan, di setiap keadaan. Sehingga perjalananmu senantiasa berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mengatakan, tambah ya Rasulullah. Katakan semata wa ghafara dzamba. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Jadi kita di perjalanan melakukan kesalahan, melakukan dosa, atau selama ini kita punya kesalahan, kita punya dosa, sehingga kita mendapatkan banyak masalah di perjalanan. Dan Rasul mengatakan, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Kemudian sahabat itu mengatakan, tambah ya Rasulullah, tambah lagi doa. Rasul mengatakan, wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Semoga Allah mudahkan kepadamu kebaikan dimanapun kamu berada.
Nah, ini pentingnya meminta wasiat, meminta nasihat, meminta wejangan kepada ulama. Bagaimana sahabat meminta kepada Nabi. Kemudian kalau kita yang dimintai nasihat, yang ada orang datang kepada kita minta nasihat, minta wejangan, mau pergi, mau pamitan, maka sebaik-baik wasiat yang kita berikan adalah wasiat untuk senantiasa bertakwa. Seperti yang diwasiatkan Nabi, usikum bitakwa. Saya nasihatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Surah An-Nisa 131 Allah berfirman, sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami berikan Alkitab min qablikum. Kami berikan kitab suci dari orang-orang sebelum kalian, dan begitu pula kami wasiatkan kepada kalian apa? Anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in, berkata, "Kana mimma yuqalu lirrajuli idza arada an yusafira fit tijarah." Di antara wasiat wejangan yang biasa diberikan, yang biasa disampaikan kepada orang yang ingin bepergian jauh dalam suatu perdagangan, bisnis, mau pergi berbisnis, mau pergi jauh untuk urusan bisnis, di antara wasiat atau wejangan yang diberikan kepada mereka ini, yang biasa disampaikan, itu apa? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, apalagi masalah bisnis ini banyak syubhat-syubhatnya, banyak perkara-perkara yang tidak jelas. Jadi bertakwalah kepada Allah, jangan mengambil sesuatu yang haram. Watlub ma qaddarallahu laka minal halal. Carilah, kejarlah rezeki yang halal yang sudah ditakdirkan Allah kepadamu. Fa innaka in talabtahu min ghairi dzalika, kalau kamu mengejar rezeki, mencari harta dengan cara yang tidak halal, lam tusib aktsara mimma qaddara lak, maka kamu tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang sudah ditakdirkan. Jadi rezeki yang Allah tetapkan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sudah ditetapkan. Maka carilah rezeki tersebut dengan cara yang halal. Jangan mencarinya, jangan mengejarnya dengan cara yang haram. Karena kita pakai cara yang halal atau pakai cara yang haram, tetap rezeki itu juga tidak akan keluar dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk-bentuk, contoh-contoh wasiat atau wejangan nasihat kepada orang yang bepergian jauh. Ada yang ingin pergi menuntut ilmu, yang mau keluar negeri menuntut ilmu, biasanya dikasih wejangan, dikasih nasihat. Dan itu yang menjadi kebiasaan bagi santri-santri sebelum meninggalkan pesantren, meninggalkan tempat menuntut ilmunya, mesti minta wasiat, nasihat kepada ulama. Kemudian di antara faedahnya juga 4 ini, Nabi mewasiatkan kita untuk senantiasa taat kepada pemimpin, taat kepada penguasa, taat kepada pemerintah. Itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa athi'u." Dengarkanlah kalian pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa kalian. Wa athi'u, taati mereka. Taat kepada mereka, jangan membangkang kepada mereka. Wa ini stu'mil habasyun, sekalipun yang menjadi penguasa itu yang ditunjuk sebagai pemimpin itu adalah seorang budak Habasy, budak yang hina. Ka'anna ra'sahu zabibah, budak hitam yang seolah-olah di kepalanya itu ada kismis. Rambutnya itu seperti kismis. Menggeriting-geriting. Sekalipun hamba, budak seperti itu, kita harus taat. Selama dalam ketaatan. Di hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu atharatun." Akan ada nanti di masa yang akan datang atharah.
Athara ini sifat mementingkan diri sendiri. Akan ada nanti masa, kata Rasulullah, orang-orang itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak peduli orang lain. Tidak peduli orang lain. Yang penting dirinya bisa kenyang, bisa nikmat. Tidak peduli menindas orang lain, menginjak orang lain. Tidak peduli. Kata Rasulullah akan ada masa seperti itu. Ini diantara mukjizatnya Nabi ini, mengetahui apa yang akan datang dari Allah, memberitahukan kepada Nabi bahwa akan ada masa seperti ini. Dan sepertinya kita sudah sampai di masa. Kecuali orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah tidak selamat dari sifat ini. Wa umurun tunkiruna, dan kamu akan melihat perkara-perkara yang kamu ingkari, yang kamu tidak senangi, yang kamu benci. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Ya Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada kami kalau kami mendapati masa itu? Masa orang mementingkan diri sendiri, masa di mana perkara-perkara yang tidak kita senangi. Qala, Nabi mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kamu jalankan kewajiban yang diwajibkan kepadamu, kewajiban yang dibebankan kepadamu. Laksanakan tugasmu. Kamu sebagai rakyat, laksanakan tugasmu sebagai rakyat. Sekalipun pemimpin itu mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli terhadap rakyatnya. Pemimpin itu hanya memuaskan dirinya sendiri. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak peduli rakyat. Dan melakukan perkara-perkara mungkar. Bagaimana sikap kita? Tugas kita adalah menjalankan kewajiban. Kita disuruh taat. Karena itu kewajiban kita. Kemungkaran mereka itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran yang mereka lakukan itu mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sedangkan kewajiban kita taat. Dan itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tas'aluna alladzi lakum. Tas'aluna Allah alladzi lakum. Adapun hak-hak kita yang kita tidak dapatkan. Ada hak-hak kita yang ditahan oleh penguasa, pemimpin. Hak kita untuk mendapatkan kesamaan, kesetaraan, kesejahteraan. Tapi mereka tidak memberikan hak kita, maka kita minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai bawahan, sebagai rakyat, itu senantiasa taat dalam kebaikan, mendengarkan apa yang diperintahkan selama itu kebaikan, dan hak-hak kita tuntut atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian. Di hadis yang lain ini menunjukkan pentingnya ini taat kepada penguasa, sekalipun zalim, sekalipun pemimpin itu tidak melaksanakan kewajiban mereka. Kalau mereka tidak melaksanakan kewajibannya, maka kita tetap harus melakukan kewajiban kita sebagai rakyat. Nabi SAW mengatakan, alaikas sam'a wa ta'ah. Hendaklah kalian mendengar dan senantiasa taat kepada penguasa. Fil usri, fi usrika wa yusrika. Dalam kesulitanmu dan dalam kesenanganmu. Ada orang mau taat kalau senang, tapi kalau susah tidak mau. Rasulullah mengatakan taat dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Wa man syatika wa makrahika. Wa makrahika. Dalam keadaan menguntungkan untukmu atau dalam keadaan merugikan untukmu. Wa atharatin alaika, sekalipun kamu mengorbankan hakmu. Kata Rasulullah, taat. Karena kewajiban kita untuk taat, adapun hak kita itu Allah yang akan memberikan nanti di hari kemudian. Kezaliman yang mereka lakukan, nah itu mereka akan pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain, hadisnya Salamah bin Yazid Al-Ju'fi radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, ya Nabi Allah, sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara, bagaimana pendapatmu kalau yang memimpin kami ini seorang pemimpin, bagaimana dia?
Yas'aluna haqqahum. Mereka meminta hak mereka. Pemimpin meminta haknya. Apa haknya pemimpin? Ya, kita taat kepada dia. Itu yang dia pimpin. Dia suruh kita taat. Wa yamna'una haqqana. Tapi mereka menahan hak kita. Jadi hanya meminta haknya, tapi tidak mau memberikan hak kita kepada kita. Hanya menyuruh kita taat, tapi tidak memberikan haknya. Tidak memberikan hak rakyatnya. Kata sahabat di sini, famata ta'muruna. Bagaimana kalau seandainya pemimpin kami begitu? Egois. Kita disuruh taat, tapi dia tidak mau memberikan kesejahteraan kepada kita. Tidak mau memberikan hak kita kepada rakyatnya. Masa ta'muruna? Apa yang kamu perintahkan Rasulullah? Qala arda'an. Rasulullah berpaling dari sahabat tersebut. Tsumma sa'alahu. Sahabat bertanya lagi. Fa'arada'anhu. Nabi berpaling, tidak mau menjawab. Tsumma sa'alahu fi tsaniya aw fi tsalisa. Sahabat itu bertanya kedua, ketiga. Fajazabahu al-Asy'ari bin Qais. Al-Asy'ari bin Qais menarik orang itu. Nabi tidak mau, tidak suka pertanyaanmu itu. Nabi tidak senang dengan pertanyaanmu, makanya Nabi tidak menjawab. Ya usah kau memaksakan diri bertanya. Tapi Nabi akhirnya menjawab. Qala, Nabi mengatakan, isma'u wa ati'u. Tetaplah kalian mendengar dan tetaplah kalian taat. Sekalipun kondisinya pemimpinmu seperti ini, hanya mementingkan diri mereka sendiri, tidak mempedulikan rakyatnya, tetap kalian taat. Kenapa? Fa inna ma 'alaihi ma humilu. Karena mereka akan bertanggung jawab atas tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Kalau mereka tidak melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin yang baik di dunia ini, maka mereka yang akan tanggung jawab nanti di akhirat. Wa 'alaikum ma humiltum. Sedangkan kita juga nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jadi ketika pemimpin itu zalim, jangan kita juga ikut-ikutan zalim. Dengan memberikan hoax, memberikan tuduhan-tuduhan palsu, atau tidak mau taat, maka pemerintah zalim, maka kita tidak wajib taat. Tidak bisa. Kalau pemerintah zalim, jangan kita ikut-ikutan zalim dengan tidak mau taat. Kalau pemerintah zalim, dia akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sedangkan kita tetap taat. Kita tetap mendengarkan selama itu kebaikan. Karena nanti masing-masing orang mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Kita tidak akan ditanya kenapa dia zalim, kamu juga zalim. Jadi kata Rasulullah, tetaplah kalian taat, tetaplah kalian mendengar, karena apa yang dibebankan kepada mereka, mereka juga akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Dan apa yang kalian lakukan, maka kalian juga yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian yang terakhir, tentang perintah taat kepada pemimpin sekalipun zalim. Karena banyak orang mau taat kepada pemimpin kalau sesuai dengan maunya. Kalau pemimpin itu pilihannya baru mau taat. Kalau bukan pilihannya tidak mau taat. Mau taat kepada pemimpin kalau sesuai dengan yang dia mau. Bukan sesuai dengan yang Allah mau. Abu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa. Kami tidak bertanya kepadamu tentang kewajiban taat kepada pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Itu sudah jelas. Kalau pemimpin itu bertakwa kepada Allah, wajib kita taat. Tapi yang kami tanyakan, kata sahabat ini, walakin man fa'ala wa fa'ala. Tapi bagaimana menurutmu? Apakah kita tetap wajib taat kepada pemimpin yang melakukan ini dan itu? Melakukan kezaliman, melakukan maksiat, tidak menjalankan hukum Allah. Gimana ini ya Rasulullah? Maka kita juga harus taat. Kalau pemimpinnya bertakwa, tidak ada masalah. Tapi kalau pemimpinnya zalim, bermaksiat, meninggalkan hukum Allah, bagaimana ini? Maka karasyar, sahabat ini menyebutkan keburukan-keburukan pemimpin. Contoh-contohnya, maksudnya bagaimana kalau ada pemimpin seperti ini? Apa jawaban Nabi? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ikuti perintahnya yang sesuai dengan perintah Allah. Selama tidak melanggar syariat, ikuti. Kalau melanggar syariat, jangan ikuti. Tapi jangan juga memberontak. Wasma'u wa ati'u. Dengarkan.
dan taati sesuai dengan kemampuan. Nah, ini beberapa hadis tentang wajibnya taat kepada pemimpin sekalipun zalim. Kezaliman pemimpin urusan dia dengan Allah. Sedangkan urusan kita dengan Allah taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena kalau kita tidak taat kepada pemimpin, kekacauan. Tidaklah satu kaum berpaling dari pemimpinnya kecuali akan ada kekacauan. Karena pemimpin itu yang bisa menyatukan kita. Yang bisa meredam perpecahan, perselisihan. Satu kaum yang tidak ada pemimpinnya atau tidak memuliakan pemimpinnya, maka kaum itu akan kacau balau. Dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang. Menjatuhkan martabat pemimpin, menjatuhkan wibawa pemimpin, sehingga apa? Tidak ada yang taat kepada pemimpin. Kalau tidak taat kepada pemimpin, maka kekacauan, kehancuran. Kacau dunia. Masing-masing mengikut kepada hawa nafsunya saja. Sehingga tidak ada ketenangan dalam hidup. Karena tidak mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah untuk kita bersabar dari kezaliman pemimpin. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim", wajib bagi seorang muslim as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Fima ahabba wa karya, baik perintah itu dia senangi atau dia benci. Mungkin kebijakan-kebijakannya merugikan ekonomi kita, merugikan diri kita. Kata Rasulullah, wajib kita taat. Illa ayya'mura bimaksiyah, kecuali kalau memerintahkan maksiat kepada Allah. Tapi kalau hanya perkara dunia, hanya perkara materi, maka kata Rasulullah tetap harus taat. Fa'in umira bimaksiyah, kalau dia perintahkan maksiat, ala sam'a wala ta'a, maka tidak ada kewajiban mendengar dan tidak ada kewajiban taat selama itu adalah perkara maksiat. Tapi kalau perkara dunia saja, perkara materi, maka kita harus tetap taat. Hadis yang lain, hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amiri syai'an", siapa yang benci sesuatu dari pemimpinnya, ada sesuatu yang kita benci dari pemimpin. Kata Rasulullah, "Falyasbir", hendaklah dia bersabar. Ini perintah Nabi, ini bukan siapa-siapa yang perintah. Nabi yang suruh kita. Yang sampai kita lebih mendengarkan perintah pimpinan partai kah, pimpinan kelompok kah, daripada perintah Nabi. Nabi mengatakan kalau ada sesuatu yang kau benci dari pimpinanmu, penguasa, pemerintah, falyasbir, sabarlah. Fa innahu man kharaja min sultan, karena orang yang keluar dari penguasa, memberontak kepada penguasa, syibran, sekalipun hanya sejengkal, tidak mau taat, tidak mau tunduk, bikin masalah, bikin kekacauan. Apa kata Rasulullah? Mata mitatal jahiliyah. Dia akan mati dalam kematian jahiliyah. Bukan mati syahid. Banyak orang mengatakan kalau memberontak mati syahid. Tidak, itu mati jahiliyah. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tugas kita menasihati. Bukan berarti taat kepada pemerintah yang zalim, berarti kita rela dengan kezalimannya. Setuju dengan kezalimannya, tidak. Tetap kita nasihati. Tapi dengan cara yang baik. Dengan menjaga wibawanya. Bukan menasihati sambil menjatuhkan. Tidak. Itu bukan menasihati namanya, itu menginjak-injak namanya. Menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang sudah diberikan. Diberikan jalurnya, ada jalur untuk menasihati pemerintah. Bukan dengan membuat kekacauan, menjatuhkan wibawa, menjatuhkan harga diri sehingga masyarakat tidak percaya lagi dengan pemimpin. Kalau masyarakat tidak percaya sama pemimpin, ya sama saja kalau tidak ada pemimpin. Hanya mau mendengar kalau sesuai dengan hawa nafsu.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan, man arada ayang sahali sultanin bi amrin, siapa yang ingin menasihati pemimpin dengan sesuatu urusan, ada sesuatu yang kita mau nasihati perbaiki, ada kebijakannya yang tidak kita setujui, kita mau nasihati, fala yubdilahu alaniyah, kata Rasulullah. Ini Rasulullah yang bilang ini, jangan kalian menampakkan nasihat secara terang-terangan. Kenapa? Karena terkadang menasihati pemimpin di depan umum, di depan publik, nah itu menjatuhkan wibawanya. Jangan nasihati secara terang-terangan. Walakin liyakhud biyadihi, kandeng tangannya, datangi dengan baik-baik, kirimi surat. Zaman sekarang mudah mengirim surat kepada penguasa, kepada pemimpin. Nasihati dengan rahasia, nasihati dengan sembunyi-sembunyi untuk menjaga wibawanya. Fayakhlu bihi, gandeng tangannya, kemudian berdua, jangan ada yang dengar. Biarkan nasihat ini dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, berdua. Itu dengan surat. Kalau sekarang itu, kecuali kalau ada juga jalannya dia bisa bertemu langsung, ya nasihat. Fa'in qabila minhu, kalau nasihatnya dia itu diterima, penguasa itu terima nasihatnya, maka alhamdulillah, maka itu yang diinginkan. Kirim surat, dibaca, kemudian dilakukan, alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak, kalau ternyata nasihat kita yang kita sampaikan dengan baik, dengan rahasia, dengan penuh hormat, ternyata tidak diterima, tidak dilaksanakan, karena qad'at dan ladzi alaihi lahu, maka dia sudah melaksanakan kewajibannya. Kewajiban kita untuk menasihati, kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada penguasa, tapi dengan cara yang baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, tugas kita sudah selesai. Bukan kalau tidak diterima mengamuk. Kalau tidak diterima, bikin kerusuhan, bikin kekacauan, bikin hoax, bikin berita-berita yang menjatuhkan wibawa penguasa. Kemudian di sini juga, hadis ini menunjukkan mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan berita kejadian yang akan terjadi. Memberitakan sesuatu yang akan datang, perkara gaib. Dan ini Nabi dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib." Allah tidak memperlihatkan kepada kalian urusan-urusan gaib, perkara-perkara gaib, tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui perkara gaib. Walakinnallaha yajtabi min rusuli man syaa, akan tetapi Allah memberikan kekhususan, memberikan penyampaian informasi perkara gaib kepada rasul-rasul yang dia inginkan. Seperti ini, Nabi mengetahui perkara gaib yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti akan ada perselisihan, perpecahan. Tidak ada jalan untuk selamat dari perselisihan, perpecahan ini itu kecuali taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengikuti sahabat Nabi, dan taat kepada pemimpin. Kalau 4 ini kita jalankan, insya Allah kita tenang hidup ini, tidak pusing, dan tidak kacau dunia ini. Kemudian hadis ini juga menyebutkan tentang bahaya perpecahan, bahaya perselisihan. Bagaimana 3 ayat yang sebelumnya itu disebutkan juga. Di antaranya di sini Allah mengatakan, wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kalian bercerai-berai, berselisih. Di antara percerai-beraian, perselisihan adalah berselisih dengan penguasa. Terkadang ada juga orang pokoknya apa saja yang ditetapkan penguasa pasti tidak setuju. Tidak pernah mau akur dengan penguasa. Kenapa? Karena bukan pilihannya. Nanti mau taat kalaupun pilihannya. Itu masalah, itu musibah itu. Jadi jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian saling berbantah-bantahan. Ini sesama orang beriman, apalagi kepada penguasa. Tetap syalu. Kenapa? Karena kalau kita saling bercerai-berai, bertentangan, berselisih, terkhusus kepada penguasa, maka kita akan lemah. Kenapa kita akan lemah? Maka habari hukum, orang tidak akan segan dengan kita. Karena kita sendiri yang bercerai-berai.
Wasbiru. Ini butuh kesabaran. Persatuan itu butuh kesabaran. Tidak bisa kita bersatu kalau kita tidak bersabar. Kenapa? Karena kita semua punya kekurangan. Kalau kita mau bersatu, kalau kita baik semua, ya tidak mustahil. Tidak ada orang yang selamat dari kekurangan. Ini ada kekurangannya, itu ada kekurangannya. Harus sabar. Sabar dalam menasihati, sabar dalam memperbaiki. Tidak bisa kita memperbaiki sesuatu satu kali berkedip langsung bagus. Tidak. Butuh kesabaran. Persatuan itu butuh kesabaran. Butuh pengorbanan. Makanya Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian hadis ini juga perintah untuk senantiasa taat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti hadis-hadis selanjutnya ini akan menceritakan tentang kewajiban taat kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kunci keselamatan di dunia dan di akhirat adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ini hadis, laqad taraktukum 'alal bayda, aku meninggalkan kalian di atas jalan yang jelas terang benderang. Lailuha kanahariha, siang sama seperti malamnya. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak jelas dalam agama ini. La yazighu anha illa hadi, tidak ada yang berpaling dari sunnah Nabi, dari ajaran Nabi, agama Nabi, kecuali orang yang benar. Begitu juga perintah taat kepada khalifah-khalifah Rasulullah. Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi", kalau kalian beriman, kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, keimanan Nabi, seperti keimanan sahabat Nabi, faqad tadau, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Kita dianggap mendapat petunjuk kalau kita beriman, beribadah, menjalankan agama sama seperti yang dijalankan oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekilas tentang hadis ini. Perintah untuk senantiasa taat kepada Nabi, menjauhi perkara-perkara yang baru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis lain mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ini yang diinginkan oleh Andre Guruta dalam bab ini, bahwa amal saleh itu tidak diterima oleh Allah kecuali harus ikhlas. Bab pertama, bab kedua harus jauh dari riya, tidak mengharapkan selain Allah. Kemudian bab ketiga harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis yang kita baca pada malam hari ini, cuma satu hadis yang kita baca pada malam hari ini. Insya Allah hadis yang kedua tentang keutamaan orang yang memberi contoh dalam kebaikan. Keutamaan orang yang memberikan contoh, teladan, menjadi teladan dalam kebaikan, membuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Ini insya Allah nanti kita baca atau kaji pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada moderator. Tafadhal. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Penjelasannya yang luar biasa sekali. Satu hadis tapi penjelasannya sangat mendalam. Mohon maaf sebelumnya saya mengambil alih moderator karena Ustaz Andi Taufik sedang ada hajat kayaknya yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya ambil alih. Baik, kami persilahkan kepada hadirin yang hendak bertanya. Jika ada hal yang mungkin perlu penjelasan lebih, bisa diutarakan langsung kepada Ustadz. Silakan. Santrinya mau disuruh bertanya juga santri itu. Mau dilatih santri bertanya.
Santri ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Ada yang bertanya, silakan santri. Wah, Pak Kiai baru datang ini. Kakaknya santri mau bertanya. Bosnya santri. Insya Allah. Pasti banyak pertanyaannya Pak Kiai ini. Ya, minta maaf ini baru bergabung ini. Ujung-ujungnya di hadis saya dengar bahwa tidak ada tempat bagi kita untuk apalagi mengkudeta namanya pemerintah. Nah, kalau kita lihat sejarah Indonesia ini, tahu mana ini neraka ya? Mulai dari zaman Soekarno sampai hari ini. Ya. Karena kita rata-rata ini suka protes-protes, jangan pada tingkat presiden, pada tingkat RT RW saja, Ber. Mengkudeta. Ini perlu kita sebenarnya viralkan ini. Tapi Ya, menjadi persoalan ini, Pak Dokter, Pak Kiai. Ini di kalangan umat Islam sendiri, di kalangan umat Islam sendiri yang kadang si cala-cala ini, aduh. Kira-kira dari menurut kita apa yang salah ini? Apakah mindset tentang perpolitikan atau memang kita ini kurang paham tentang agama atau belum pernah dibaca ini hadis Rasulullah ini? Ya begitu mungkin sementara dari kakaknya santri. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya hadis ini bukan hadis yang tersembunyi. Hadis ini jelas. Maka hadis ini sering dibahas sebenarnya. Sering diperbincangkan. Cuma masalahnya di sini memahami hadis ini di situ yang jadi masalah. Bagaimana memahami hadis ini itu yang sering menjadi polemik. Pengamalannya, prakteknya hadis ini. Karena terkadang ya banyak juga syubhat-syubhatnya tentunya. Banyak hadis-hadis lain atau ayat-ayat lain yang sepertinya membolehkan kita berkudeta atau membolehkan kita memberontak. Tapi hadis ini jelas. Hadis-hadis yang samar harus dipahami dengan hadis-hadis yang jelas seperti ini. Jelas sekali Nabi mengatakan usikum taqwallah wasami wa ta'ah. Dan hadis-hadis yang makanya saya tadi sebut hadis yang banyak ini karena itu banyak orang yang meragukan perintah ini, banyak orang yang meragukan perintah ini. Kenapa? Karena ini biasanya pemahaman terhadap hadis ini sudah ditutupi dengan hawa nafsu, nafsu jabatan, nafsu dunia. Sehingga ketika hadis ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, jabatan yang mereka inginkan, kedudukan yang mereka inginkan, mereka abaikan. Dengan dalil-dalil itu tadi, menganggap bahwa taat itu kalau pemerintahnya bagus. Padahal tadi sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan. Nabi mengatakan, sekalipun dia tidak taat, sekalipun dia zalim, tetap kita harus taat. Selama masih memerintahkan kepada yang baik. Dan ini yang banyak. Adapun perkara-perkara dunia, perkara-perkara tentulah yang biasa yang memicu panas di negara kita ini itu gara-gara masalah materi, masalah perut. Nah, inilah yang Nabi sudah jelaskan. Nah, Nabi yang disampaikan Nabi ini yang kita rasakan ya, bukan cuma di Indonesia sebenarnya, tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia ini masalah dunia ini. Karena yang Nabi sampaikan ini bukan untuk Indonesia, tapi untuk seluruh umat manusia. Bahkan terkhusus umatnya itu umat Islam. Jadi penyebabnya itu ya pertama pemahaman yang kurang. Nah, ini memang tugas kita ini berat. Bagaimana memahamkan hadis ini dengan pemahaman yang baik. Kemudian yang kedua itu cinta dunia, cinta jabatan. Nah, ini yang melalaikan, yang membutakan mata. Sekalipun hadis sudah sangat jelas, tapi terasa terasa samar, terasa kabur karena dibutakan oleh kecintaan, kehausan terhadap dunia ini. Jadi kita tetap taat, sabar, dan memberi nasihat, memberikan masukan kepada penguasa dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, sehingga
kita menjalankan tugas kita, dan kita tetap aman dari kekacauan, dari fitnah perselisihan ini. Nah, itu mungkin jawaban saya. Iya, tapi satu lagi ini. Bisa ditambah. Iya, tapi ini lagi satu. Saya minta penjelasannya Guru Ta ini tentang al-ikhtilaf fil ummati rahmah. Ini kadang ini menjadi dalil pembenar setiap kebutuhan, hajat, kepentingan golongan ini. Memahami dalil ini bahwa perbedaan di antara kita itu adalah rahmat, sehingga indikator-indikator inilah yang kadang membuat adanya gesekan-gesekan karena mengatakan perbedaan itu ada rahmatnya. Yang dimaksud perbedaan ini sebenarnya yang mana, Pak Dokter? Ya. Jadi perkataan ikhtilaf ummati rahmah, pertama itu bukan hadis. Tidak didapatkan hadis berbicara tentang hal itu. Sekalipun masyhur, banyak yang menyebutkan bahwa itu hadis, padahal cari-cari tidak ada. Saya sudah pernah mengkaji hadis ini, tidak dapat hadis ini dengan sanad yang kuat. Cuma dinukil perkataan ulama. Ya, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa perselisihan ulama dalam suatu masalah terkadang menjadi rahmat. Cuma di sini perselisihan apa dulu? Tidak semua perselisihan itu rahmat. Ada perselisihan itu azab. Ketika perselisihan itu menjadi pemicu perpecahan, perselisihan ulama menjadi pemicu pertikaian, permusuhan, saling membenci, saling mencaci, saling menghina, itu bukan rahmat, itu azab namanya itu. Tidak bisa tidur gara-gara perselisihan itu. Tidak bisa tenang hidupnya gara-gara perselisihan, tidak bisa. Apalagi kalau sampai terjadi pertikaian, pembunuhan, dan pertumpahan darah, itu bukan rahmat itu. Tapi perbedaan itu menjadi rahmat, perselisihan ulama menjadi rahmat kalau kita bisa menyikapi dengan baik perselisihan itu. Kita bisa saling memahami. Karena tidak bisa, pemahaman manusia itu tidak bisa disatukan. Mustahil. Dua orang kembar, bersaudara kembar, sama-sama lahir dari perut yang sama, itu tidak mungkin sama cara berpikir. Pasti ada perselisihan. Di masa sahabat saja ada perselisihan antara sahabat. Antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya itu ada perselisihan. Tapi perselisihan yang mereka alami itu tidak menyebabkan permusuhan, tidak menyebabkan pertikaian, tidak menyebabkan perpecahan. Jadi perselisihan itu rahmat kalau bisa disikapi dengan baik. Perselisihan yang masih dalam koridor aturan-aturan agama, artinya sama-sama ada dalilnya, cuma cara memahaminya yang beda. Tapi kalau perpecahan itu, perselisihan ulama itu menjadi bahan permusuhan, bahan saling mencaci, saling menghina, ini menjadi azab. Perselisihan itu rahmat kalau berdasarkan dalil, sama-sama ijtihad. Tapi kalau perselisihan itu didasari hawa nafsu, cinta kepada dunia, itu azab. Jadi ini bentuk-bentuk perselisihan ini yang harus dijelaskan dengan detail, pembahasan yang luas. Mana perselisihan yang bisa ditoleransi, mana perselisihan yang tidak bisa ditoleransi. Ini yang terkadang kurang bisa dipahami. Ada masalah-masalah yang bisa dilegowo, karena sama-sama ada dalilnya. Ada perselisihan memang tidak ada landasannya sehingga tidak bisa diterima, tidak bisa didiamkan. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, luar biasa penjelasannya, Ustaz. Tapi ada satu pertanyaan dari santri ini. Ya, mungkin tadi ada bagian dari penjelasan tak yang mungkin bagi santri perlu penjelasan. Mana Fikram? Bisa diangkat tangannya Fikram. Mana Fikram? Fikram, mana Fikram? Ya, suruh bicara dulu santri. Latihan bicara. Ya. Oh ya, bisa langsung diterangkan, Ustaz.
biar tidak lewat Ya. chat. Maju ke depan, maju ke depan. Bisa maju ke depan. Depan laptop. Silakan Putra. Ya, Maju. Masya Allah. Ya, silakan. Apa pertanyaannya, Fikran? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Apa itu wasiat? Ya, Fikran, silakan. Tadi wasiat. Apa itu Apa wasiat? itu katanya? Wasiat. Apa itu wasiat, Ustaz? Apa? Wasiat. Ini bertanya tentang wasiat. Apa Wasiat. yang dimaksud? Wasiat. Jadi ya itu juga bahasa wasiat ini biasanya orang kalau wasiat itu uang. Tidak semua wasiat itu uang. Wasiat itu dalam bahasa Arab itu sifatnya umum. Wasiat itu berupa wejangan, nasihat, wasiat juga itu. Dan itulah wasiat yang terbaik sebenarnya. Nah, wasiat berupa ilmu, wasiat berupa nasihat. Nah, itu lebih bermanfaat daripada harta. Harta itu bisa hilang. Harta itu bisa habis. Bahkan harta terkadang hanya menjadi masalah saja. Tapi kalau wasiat itu berupa nasihat, berupa ilmu, berupa wejangan-wejangan, nah itulah wasiat yang terbaik. Jadi wasiat di sini bukan wasiat yang kita pahami itu harta, tidak. Wasiat memang usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian. Artinya saya nasihatkan, saya pesankan, saya wejankan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin jawabannya. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Karena terkadang bahasa santri juga tidak bisa dipaham. Yang sampainya. Masih ada yang mau bertanya lagi, santri? Ada yang bertanya lagi? Belajar santri bertanya, belajar bicara. Silakan. Ada yang bertanya lagi? Maju ke depan, maju ke depan. Maju ke depan. Ya, oke. Siapa ini? Noval. Oke, Noval. Silakan. Noval, insyaallah. Apa pertanyaannya, Noval? Ustaz, apa yang dimaksud dengan wibawa? Wibawa. Wibawa. Apa yang dimaksud? Wibawa. Tadi ada penjelasan mungkin tentang kewibawaan pemimpin. Wibawa pemerintah, harga diri. Harga diri itu wibawa itu harga diri seorang pemimpin. Wibawanya. Jadi wibawa itu harga diri, kehormatannya. Seorang pemimpin kalau sudah tidak ada wibawanya, tidak ada kehormatannya, tidak dihormati lagi oleh rakyatnya, bahkan terkadang diejek-ejek, diolok-olok, dibuatkan video-video yang tidak jelas, dibuatkan gambar-gambar karikatur yang menghina. Itu hilang wibawanya itu. Kalau sudah hilang wibawanya, maka tidak ada orang yang taat. Tidak ada lagi orang yang mau mendengarkan kata-katanya. Wibawa itu harga dirinya, kehormatannya. Boleh. Menghilangkan kehormatan seorang muslim biasa saja itu. Menginjak-injak kehormatan seorang muslim biasa saja itu haram. Apalagi kalau pemimpin. Lebih haram lagi. Apalagi kalau ulama. Nah, itu lebih haramnya. Jadi wibawa itu adalah harga diri. Kehormatan. Bagi seseorang. Nah, itu mungkin kata wibawa. InsyaAllah. Bagus juga ini. Artinya bahasa Indonesia ini. Oke, terima kasih. Dicatat jawabannya ya. Jawabannya dicatat. Siapkan pertanyaan. Jadi hadis-hadis berikutnya itu ya baca-baca men. Jadi sudah tahu oh ini mau ditanyakan. Baik. Nah, jadi supaya bagus aktif santri. Jadi bisa dikasih waktu yang lebih luas. Karena selama ini kan sedikit yang bertanya, jadi saya kasih cukup 1 jam. Tapi kalau memang banyak yang mau bertanya, atau memang dicatat, oh ada sekian yang mau bertanya, berarti kasih kosong 15 menit untuk tanya jawab. Insyaallah supaya
Terbiasa ini bicara depan laptop ini. Betul, Ustaz, betul. Biasa bicara dengan benda mati ini. Harus biasakan ya. Biasa juga ini kan. Grogi juga kita ini kalau tidak biasa ini. Betul. Itu grogi. Ya, mungkin itu saya dulu. Ya, terima Salah. kasih banyak, Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan semua senantiasa diberi kesehatan. Kita bisa terus melanjutkan pengajian kita dan menutup kajian ini. Silakan Ustaz, doa penutupnya. Pak Ketua, berdoa dulu Pak Ketua. Oh ya, silakan Pak Ketua, silakan. Fadal. Masya Allah, diberikan lagi amanah baca doa. Amin. Subhanallah. Amin. Kita membaca pembuka segala berkah. Mudah-mudahan yang memberi materi dan yang mendengarkan materi semua diberkahi Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan disampaikan senantiasa menjadi cahaya kebaikan buat kita dan untuk semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir ya mujiban was-sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana ya maulana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil fasikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah biasa sekali penutupnya. Amin. Wah, ada di sini anggota dari mana ini? Assalamualaikum, Sas. Kenapa bisa rambut saya berubah ini? Kenapa? Ini dari jauh ini pemalsuan data ini. Pemalsuan identitas ini. Saya